melanjutkan kajian kita dalam panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Kita masih pada bab kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan saat pernikahan. Yang kelima dari kemungkaran-kemungkaran tersebut adalah nyanyian-nyanyian yang diharamkan serta diiringi dengan alat-alat musik dan biduan. Dalil-dalil atas haramnya nyanyian dan alat musik sangatlah banyak, terutama yang disertai dengan lirik cinta serta mengajak kepada kehinaan dan kerusakan. Di antara dalil-dalil haramnya nyanyian dan alat musik ialah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah. Para ulama menafsirkannya dengan nyanyian. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa maksud lahwal hadits di dalam ayat tersebut adalah perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian. Abdullah bin Mas'ud mengomentari ayat ini, yang dimaksud dengan lahwal hadits, wallahi innahul ghina, wallahi innahul ghina, wallahi innahul ghina. Demi Allah itu adalah nyanyian. Demi Allah itu adalah nyanyian. Demi Allah lahwal hadits itu adalah nyanyian. Yang kedua, adapun pengharaman alat musik adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamul Bukhari. Hadis nomor 5590. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila jambi alam yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'nil faqiru lihajatin fayaqulun irji' ilaina gada fayubayyituhumullah wa yada'ul alam yamsakhu akharina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Akan muncul dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Kemudian beberapa kaum akan benar-benar turun ke sisi gunung, ternak mereka berangkat bersama mereka, lalu seseorang yang fakir datang kepada mereka untuk suatu keperluan. Maka mereka mengatakan, kembalilah kepada kami besok. Kemudian Allah menidurkan mereka pada malam harinya dan meruntuhkan gunung, lalu merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kelak akan ada di antara umatnya yang menghalalkan apa yang benar-benar telah diharamkan oleh syariat. Perzinaan, memakai sutra bagi laki-laki, meminum khamar, dan menghalalkan musik. Maka jika
perbuatan maksiat ini telah merajalela, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan berbagai macam bala, musibah dan azab. Di antara musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang tersebar padanya perzinaan adalah munculnya berbagai macam penyakit yang sulit untuk diobati, yang mana penyakit tersebut tidak dikenal pada umat-umat terdahulu. Kemudian di antara musibah yang akan menimpa mereka disebutkan di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan gunung kepada mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan merubah mereka menjadi kera dan babi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab seperti ini. Yang ketiga, Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Al-Auza'i bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Umar bin Al-Walid, di dalamnya ia mengatakan, bagian ayahmu untukmu ialah 1/5 seluruhnya. Sesungguhnya bagian ayahmu seperti bagian seorang dari kaum muslimin yang di dalamnya terdapat hak Allah dan hak Rasul serta hak kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Betapa banyak musuh ayahmu pada hari kiamat. Lalu bagaimana akan selamat orang yang banyak musuhnya? Sedangkan pertontonan alat-alat musik dan seluring yang kau adakan adalah bid'ah dalam Islam. Sungguh aku berkeinginan untuk mengutus kepadamu orang yang menarik rambutmu dengan kasar. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah. Ia mengirim kepada salah seorang putra bangsawan, yaitu Umar bin Al-Walid, mengingatkan kepadanya tentang kezaliman-kezaliman yang ia lakukan dan dilakukan oleh ayahnya. Yang pertama tentang bagian dari rampasan perang. Seorang imam, seorang pemimpin mendapatkan 1/5 dan tidak boleh lebih. Kemudian ia mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Walid yang bersenang-senang dengan alat musik, dan jika dia tidak berhenti dari perbuatan tersebut, maka Umar bin Abdul Aziz akan mengutus utusan untuk menyeret rambutnya dengan kehinaan. Yang keempat, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ba'atsani rahmatan lil alamin wa huda lil alamin wa amarani rabbi bi mahkil ma'azif wal mazamiri wal authani was sulbi wa amril jahiliyah." Allah mengutusku sebagai rahmat kasih sayang untuk semesta alam dan sebagai petunjuk bagi semesta alam, serta Rabbku Azza wa Jal memerintahkanku untuk menghancurkan alat-alat musik, seruling, berhala, salib dan perkara jahiliyah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang untuk seluruh alam. Dan yang menjadi penghalang manusia mendapatkan rahmat Islam adalah berbagai macam dosa dan maksiat.
kekufuran, kesyirikan, dan berbagai macam kemaksiatan. Lalu saat ini orang-orang liberal ketika ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar berdalih, jangan kalian melarang, Islam rahmatan lil alamin. Mereka melarang kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan bahwa agama kita agama kasih sayang. Justru kasih sayang Islam itu adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana orang tua yang mendidik anaknya, memerintahkan untuk berbuat kebajikan, melarang dari perbuatan yang jelek, itu adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Justru orang tua tidak dikatakan memiliki kasih sayang jika membiarkan anaknya. Anaknya masih SD dibiarkan merokok, masih SMP ugal-ugalan, ikut geng motor, dibiarkan nyabu. Dan tentunya kita akan mengatakan anak ini durhaka jika ayahnya marah, dia mengatakan bapak tidak sayang kepada saya, ini hak saya. Itulah orang-orang lebih liberal, lebih bodoh daripada orang gila. Menuntut kita rahmatan lil alamin, dituntut kita untuk diam, mendiamkan kemungkaran. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa rahmatan lil alaminnya Islam, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin adalah dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang kelima, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tabitu ta'ifatun min ummati ala aklin wa syurbin wa lahwin wa la'bin thumma yusbihuna qiradatan wa khanazira fayub'atsu ala ahya'in min ahyaihim rihun fatansafahum kama nasafat man kana qablahum bistihlalihimul khumura wa darbihim bid-dufufi wattikhadhihumul qainat. Pada malam hari segolongan dari umatku sedang dalam keadaan makan dan minum serta senda gurau dan permainan. Kemudian pagi harinya mereka menjadi kera dan babi. Lalu dikirimkan kepada perkampungan-perkampungan mereka suatu angin yang menghancurkan mereka, sebagaimana menghancurkan umat sebelum mereka, karena mereka menghalalkan khamr, memukul rebana, dan menyewa para penyanyi. Sebagian pernyataan sahabat, tabi'in, dan para ulama tentang haramnya musik. Yang pertama, ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nyanyian dan alat musik adalah seruling syaitan. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, nyanyian hanya dilakukan kaum fasik di kalangan kami, yaitu di zaman Imam Malik. Para ulama mazhab Syafi'i menyerupakan nyanyian dengan kebatilan dan tipu daya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Oleh karenanya aku tidak menyukainya. Para sahabat Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat mendengarkan nyanyian adalah kefasikan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, nyanyian itu permulaannya dari syaitan dan akibatnya dimurkai oleh Rabb yang maha pemurah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, nyanyian itu dilarang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ibnu Salah berkata, secara ijma' nyanyian dengan menggunakan alat musik adalah dilarang. Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud juga, ia mengatakan, al-ghina'u yumbitun nifaq kama yumbitul ghaithul kala. Nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati
sebagaimana hujan menumbuhkan rumput-rumputan. Dan ini jelas orang yang menyukai nyanyian, yang hobi dengan musik, maka mereka akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah mengetahui dalil-dalil dan pernyataan-pernyataan ini seorang muslim masih mengatakan, menurut kami nyanyian itu bukanlah suatu keharaman? Jika salah seorang dari mereka mengatakan kebanyakan manusia melakukannya dan seandainya itu haram, niscaya mereka tidak melakukannya. Kita jawab pernyataan ini, apakah engkau menjadikan perbuatan manusia sebagai hujah atas Allah? Ataukah engkau berhujah dengan Allah atas manusia? Ketahuilah saudaraku dan saudariku yang budiman, Allah telah mengabarkan kepada kita dalam kitabnya bahwa kebanyakan penduduk bumi adalah sesat dan bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya. Kita lanjutkan yang keenam, di antara kemungkaran yang terjadi pada pernikahan adalah memotret, fotografi. Terlebih hasil foto tersebut dipajang di dinding, diperbesar, sehingga banyak kemungkaran di situ. Ada orang-orang yang melihat aurat lawan jenis. Di antara perkara yang tersebar dalam pesta-pesta kaum muslimin ialah pemotretan. Kalangan orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan juga orang-orang yang mengikuti syahwat atau hawa nafsu, mereka telah berbicara tentangnya tanpa ilmu sehingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan tentang gambar. Yang pertama, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqatum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan, dan mereka tidak bisa menghidupkannya. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat ialah pelukis yang melukis makhluk bernyawa. Al-Imamul Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Zur'ah, ia mengatakan, aku masuk bersama Abu Hurairah radhiyallahu an pada suatu rumah di Madinah. Lalu ia melihat di rumah itu ada seorang pelukis yang sedang melakukan pekerjaannya. Maka ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Zur'ah mengatakan kepada pelukis ini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang merupakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habbatan wal yakhluqu dzarratan." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memang mampu menciptakan, hendaklah mereka menciptakan sebuah biji dzarrah. Al-Imamul Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa seorang datang kepadanya seraya mengatakan, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku adalah orang yang mata pencaharianku hanyalah dari pekerjaan tanganku. Sesungguhnya aku membuat gambar-gambar ini. Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak berbicara kepadamu kecuali apa yang pernah aku dengar
dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar beliau bersabda, "Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abada." Barang siapa yang membuat suatu rupaka atau gambar, maka Allah mengadabnya sampai ia diperintahkan meniupkan ruh di dalamnya, sedangkan ia tidak dapat meniupkan ruh di dalamnya selamanya. Mendengar hal ini, pria tersebut menjadi gemetar dan wajahnya pucat. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Kasihan, jika engkau tidak bisa kecuali membuat gambar," artinya tidak punya profesi selain menggambar. Ibnu Abbas mengatakan, "Maka gambarlah pohon ini dan segala sesuatu yang tidak mempunyai roh." Imam Muslim meriwayatkan bahwa seorang pria datang kepada Ibnu Abbas seraya mengatakan, "Aku adalah seorang yang biasa menggambar seni rupa atau lukisan, maka berilah aku fatwa tentangnya." Ibnu Abbas mengatakan, "Mendekatlah kepadaku." Ia pun mendekat kepadanya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Mendekatlah kepadaku." Ia pun mendekat sehingga Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepala orang tersebut seraya mengatakan, "Aku akan mengabarkan kepadamu tentang apa yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau bersabda, "Kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam." Setiap perupa atau pelukis berada di dalam neraka, dan tiap-tiap perupaka yang pernah dibuatnya akan diberi nyawa untuknya dan akan mengazabnya di neraka jahanam. Jadi gambar-gambar yang ia buat ketika di dunia ini akan diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengazab pelukisnya. Dia melanjutkan, "Jika engkau harus membuatnya, yaitu melukis, maka buatlah pohon dan segala sesuatu yang tidak bernyawa." Kepadamu saudara dan saudariku yang budiman, penulis sampaikan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthil Islamiyah wal Ifta' Kerajaan Arab Saudi sekitar masalah ini. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Lajnah Daimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para perupa. Lalu siapakah para perupa? Apakah orang-orang yang membuat patung atau orang-orang yang mengambil gambar dengan cara memotret? Jawabannya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga terlimpah atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Menggambar makhluk yang bernyawa adalah haram, baik berbentuk patung, fotografi maupun mengukir dengan tangan atau alat, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang mengharamkan menggambar. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat ialah orang-orang yang menggambar. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan dengannya, serta beliau melaknat orang yang menggambar. Seandainya seseorang mengatakan bahwa menggambar dengan kamera tidak memerlukan imajinasi dan tidak pula berupa 3 dimensi, lalu mengapa ia masuk dalam kategori yang diharamkan? Maka dijawab dengan dalil-dalil berikut. Dalil pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatku sedangkan aku menutupi rak atau lemariku dengan tirai tipis yang terdapat beberapa gambar. Dalam sebuah riwayat padanya terdapat gambar kuda yang memiliki sayap. Ketika beliau melihatnya, beliau menariknya dengan keras dan raut wajahnya berubah seraya bersabda, "Ya Aisyah, asyaddun nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Wahai Aisyah,
manusia yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Dalam sebuah riwayat, inna ashaba hadhihi suwari yu'adzabun wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Kemudian beliau bersabda, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh para malaikat, yaitu malaikat rahmat. Aisyah berkata, maka kami memotongnya, lalu kami membuat sebuah bantal atau 2 bantal darinya. Aku melihat beliau bersandar dan salah satu dari keduanya sedangkan padanya terdapat gambar. Di sini jika ada sebuah gambar dihinakan maka tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, tirai yang dirobek yang telah dipasang Aisyah kemudian dijadikan bantal dan untuk sandaran. Maka apabila dijadikan keset misalnya yang diinjak maka tidak masalah. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan, menurut saya dalam hadis ini ada 2 faedah. Yang pertama, dilarang menggantungkan gambar atau sesuatu yang di dalamnya terdapat gambar. Yang kedua, dilarang menggambarnya baik berbentuk patung atau selainnya. Dengan ungkapan lain, baik mempunyai bayangan atau tidak mempunyai bayangan. Artinya 3 dimensi yang memiliki bayangan ataupun yang tidak memiliki bayangan, seperti di kertas atau di kanvas dan lain sebagainya, atau di dinding. Ini adalah madhab jumhur, pendapat mayoritas ulama. Al-Imam An-Nawawi berkata, sebagian salaf berpendapat bahwa gambar yang dia larang ialah memiliki bayangan. Sedangkan yang tidak memiliki bayangan maka tidak mengapa menempelkannya. Hal ini adalah madhab yang batil. Ini perkataan Imam Nawawi. Sebab tirai yang diingkari oleh Nabi SAW di dalamnya terdapat gambar tanpa bayangan. Kendati demikian beliau memerintahkan untuk mencabutnya. Kemudian Syekh Al-Albani berkata, hadis Abu Talhah, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun illa raqman fi thawbin. Sesungguhnya malaikat tidak memasuki suatu rumah yang di dalamnya terdapat gambar kecuali tanda pada pakaian. Maksudnya adalah pada pakaian yang dihinakan, bukan digantungkan. Sebagaimana difahami dari hadis Aisyah, hadis ini menegaskan bahwa malaikat tidak memasuki rumah selagi di dalamnya terdapat gambar yang digantungkan. Berbeda jika gambar itu dihinakan, sebagaimana yang dapat difahami dari perkataan Aisyah, aku melihat beliau bersandarkan pada salah satu bantal itu, sedangkan padanya terdapat gambar. Dari apa yang kami sebutkan, bahwa seorang muslim yang mengetahui hukum menggambar tidak boleh membeli pakaian yang bergambar walaupun digunakan untuk sesuatu yang hina, karena hal ini berarti mendukung kemungkaran. Barang siapa yang membelinya dan ia tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang, maka ia boleh menggunakannya untuk sesuatu yang hina, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini jika sudah terlanjur membeli pakaian yang ada gambarnya. Kalau yang belum membeli maka jangan membeli pakaian yang ada gambarnya. Kalau terlanjur membelinya maka kalau bisa menghapusnya maka dihapus. Kalau tidak bisa maka hanya menggunakan pakaian tersebut untuk sesuatu yang hina. Semisal untuk membersihkan WC, membersihkan toilet, menguras sapi tank dan lain sebagainya. Yang seperti ini baru diperbolehkan. Atau untuk hal-hal yang kotor, jangan sampai gambar-gambar tersebut terlebih masuk ke dalam masjid, dan ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, masuk ke dalam masjid memakai pakaian yang bergambar. Terlebih gambarnya adalah gambar orang-orang kafir atau orang-orang fasik.
Ini tentunya adalah hal yang tercela dan haram. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah mengkompromikan antara hadis Aisyah dengan hadis Abu Hurairah bahwa gambar tersebut tidak tampak di luar tetapi di dalam bantal. Ini adalah makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil baiti sitran fil haiti fihi tamathil faqta'u ru'usaha faj'aluha basaita aw wasaid fa'auti'uhu fa inna la nadkhulu baitan fihi tamathil." Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam rumah ada tirai di dinding yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Maka potonglah kepalanya dan jadikanlah sebagai hamparan atau bantal, lalu injak-injaklah, sebab kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Ini sekaligus tafsir dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, bahwa tidak semata-mata dijadikan bantal, tapi tirai yang dirobek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan bantal dengan dipotong kepalanya dengan badannya sehingga gambarnya telah rusak. Kemudian pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa gambar tersebut dijadikan di dalam, bukan di luar. Gambar tersebut dijadikan di dalam bantal, bukan bagian luar, karena Islam melarang berbuat mubadzir. Apabila kain tersebut dibuang, maka ini akan menyia-nyiakan harta, berbuat tabdzir. Maka selagi bisa dipakai dengan menghilangkan kemungkarannya, maka dihilangkan kemungkarannya dan dimanfaatkan harta tersebut, meskipun hanya sehelai kain. Dalil kedua, hadis Aisyah radhiyallahu an, ia mengatakan, aku mengisi bantal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang padanya terdapat gambar-gambar sebagai bantal kecil untuk sandaran. Lalu beliau berdiri di antara dua pintu dan raut wajah beliau berubah. Maka kukatakan, kesalahan apakah yang kami perbuat wahai Rasulullah? Aku akan bertaubat kepada Allah dari kesalahanku. Beliau bertanya, ada apa di bantal ini? Ia menjawab, bantal yang aku buat untukmu agar engkau bersandar di atasnya. Beliau bersabda, ama alimti annal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wa anna man sana'a suwara yu'adzabu yaumal qiyamah fayuqal ahyu ma khalaqtum. Tidakkah engkau tahu bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar, dan bahwa barang siapa yang membuat gambar-gambar maka ia akan diazab pada hari kiamat, seraya dikatakan kepadanya, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Hadis ini mensinyalir dua masalah. Yang pertama, gambar-gambar yang berada di atas bantal tersebut tidak tersembunyi ciri-cirinya. Karena itu raut wajah Nabi SAW berubah. Inilah yang dikemukakan hadis terdahulu, yaitu hadis Jibril yang memerintahkan agar memotong kepala gambar tersebut sehingga tidak mengapa diletakkan di dalam. Yang kedua, gambar yang terdapat di atas bantal tidaklah memiliki bayangan. Ia semacam gambar-gambar fotografi atau yang terdapat pada pakaian di masa sekarang. Tidak patut sholat memakai pakaian ini dan masuk ke dalam masjid dengan membawa pakaian ini, karena ini dapat merusak kesucian masjid dan juga diharamkan. Demikianlah wallahu a'lam. Dalil ketiga, di antara dalil tentang hukum menggambar dan bahwa gambar-gambar di zaman Nabi SAW pun ada yang memiliki bayangan dan ada yang tidak memiliki bayangan seperti di zaman kita. Jika gambar itu memang harus diletakkan, maka haruslah diletakkan dalam keadaan tidak terlihat identitasnya dan dihinakan. Nabi SAW bersabda
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atani Jibrilu alaihi salam faqala li ataituka al-barihah falam yamna'ni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'ala al-babi timthalun wa kana fil baiti qiramu sitrin fihi tamathil wa kana fil baiti kalbun famur bi ra'sit timthali alladhi fil baiti yuqta'u fayasiru kayhati syajarah wa mur bis sitri falyuqta' falyuj'al minhu wisadataini tuta'an wa mur bil kalbi falyukhraj fa inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun wa idzal kalbu jarwu li Hasanin au Husainin kana tahta nadadin lahum wa fi riwayatin tahta saririn faqala ya Aisyah mata dakhala hadzal kalb faqalat wallahi ma daraitu fa umira bihi fa ukhrija thumma akhadha biyadihi ma'an fa nadaha makanah. Jibril alaihi salam mendatangiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepadaku, aku datang kepadamu tadi malam dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk melainkan karena ada gambar-gambar di atas pintu. Di dalam rumah terdapat tirai yang ada gambarnya dan di dalam rumah ada anjing. Maka perintahkanlah agar kepala gambar yang terdapat di dalam rumah dipotong sehingga menjadi seperti bentuk pohon. Perintahkanlah untuk memotong tirai lalu menjadikannya menjadi 2 bantal untuk sandaran. Perintahkanlah pula agar anjing dikeluarkan sebab kami tidak memasuki rumah yang ada di dalamnya terdapat gambar maupun anjing. Ternyata ada anak anjing milik Hasan atau Husain. Anjing tersebut bersembunyi di bawah tempat tidur mereka. Maka beliau bertanya, wahai Aisyah, kapan anjing ini masuk? Aisyah menjawab, demi Allah aku tidak mengetahui. Kemudian beliau menyuruh agar anjing itu dikeluarkan. Kemudian beliau mengambil air dengan tangannya lalu memercikkan di tempat anjing tersebut. Dari hadis ini menunjukkan bahwa gambar baik yang memiliki bayangan maupun yang tidak memiliki bayangan, baik itu berupa patung atau berupa gambar, semuanya dilarang. Syekh Al-Albani mengomentari hadis ini dengan ucapannya, ini adalah nas yang tegas bahwa perubahan yang menyebabkan gambar boleh dimanfaatkan hanyalah gambar yang identitasnya dapat dirubah, di mana ia dapat dijadikan dalam bentuk lainnya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ditanya tentang hukum memotret, maka beliau berdalil dengan hadis-hadis terdahulu, kemudian mengatakan diharamkan gambar, fotografi dan selainnya. Ia hanya dibolehkan dalam satu keadaan, yaitu keadaan darurat, seperti untuk pembuatan paspor, KTP dan selainnya dari hal-hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan ini berupa peraturan-peraturan bagi sebagian negara. Ringkasan pendapat tentang menggambar. 1. Dilarang menggantungkan gambar di atas dinding. 2. Jika memang masih diperlukan seperti tirai atau selainnya, maka harus dihinakan dan identitasnya dirubah bentuknya, yaitu dirusak. Seperti kepalanya disemprot pakai pilok. Yang ketiga, jika pelukis masih melakukannya sebagai mata pencaharian, maka silahkan melukis pepohonan dan segala sesuatu yang tidak bernyawa. Boleh menggambar pemandangan gunung, pantai, sungai, masjid, mobil, dan seterusnya. Yang keempat, pemotretan hanya dibolehkan untuk hal-hal yang bersifat darurat seperti membuat KTP, paspor, atau berbagai perkara darurat lainnya. Yang kelima, gambar fotografi untuk kenangan adalah haram sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ibnu Baz dalam risalahnya Hukmut Taswir. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan, kemungkaran yang ketujuh adalah cincin tunangan. Dasar pengharamannya yang pertama,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai cincin yang terbuat dari emas bagi laki-laki. Dan kita tentunya tahu bagaimana cincin tunangan tukar cincin. Yang laki-laki memasangkan cincin ke jari calon istrinya. Begitu juga sebaliknya, sang wanita memasangkan cincin di jari calon suaminya. Padahal keduanya bukan mahram. Memegang tangan orang yang bukan mahram. Ini kemungkaran yang pertama. Kemudian kemungkaran yang kedua, laki-lakinya memakai emas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin yang terbuat dari emas di tangan seorang pria. Maka beliau menariknya lalu melemparkannya seraya bersabda, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi." Seorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka untuk diletakkan di tangannya. Artinya seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas, maka dia telah meletakkan bara api neraka di tangannya. Lalu dikatakan kepada orang tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, "Ambillah cincinmu dan manfaatkanlah." Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya selamanya, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuangnya." Inilah kepatuhan sahabat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras laki-laki memakai cincin dari emas, memakai seluruh perhiasan dari emas, tidak hanya cincin, kalung, anting, gelang yang dari emas, ini dilarang bagi laki-laki. Silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Taib. Pada hadis tadi disebutkan laki-laki yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cincinnya dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kerasnya pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap laki-laki yang memakai perhiasan dari emas. Setelah Rasulullah pergi, maka orang-orang yang di sekitarnya mengatakan, manfaatkan cincin itu. Bisa dia berikan kepada istrinya atau dia jual. Maka sahabat ini mengatakan, aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketaatan sahabat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana hukum gambar manusia yang tidak sempurna seperti menghilangkan bagian muka atau yang lainnya hingga tidak sempurna? Dan bagaimana hukumnya gambar manusia yang kurang sempurna dijadikan untuk sketsa seperti kebanyakan di video-video? Iya. Gambar-gambar ini sebagian ulama mengecualikan jika digunakan untuk keperluan belajar mengajar, seperti mengenal organ tubuh manusia. Maka ini pengecualian di dalam pelajaran biologi, karena ini mau tidak mau harus menggunakan gambar. Kemudian yang ada dalilnya juga boneka untuk anak perempuan. Boneka untuk anak perempuan. Aisyah radhiyallahu anha memiliki boneka dan tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk membentuk jiwa keibuan, jiwa kewanitaan pada anak perempuan. Jadi ada hal-hal yang dikecualikan dalam menggambar. Ustadz, sebenarnya yang dilarang itu sebenarnya musik atau nyanyian. Bukankah nyanyian itu sama dengan syair? Iya. Jika nyanyian atau nazam yang tidak mengandung kebatilan, maka jika sesekali melantunkannya maka tidak masalah, tidak disertai dengan musik. Ya. Pada momen lebaran misalnya, pada momen pernikahan, nanti akan ada bab setelah ini hal-hal yang disunnahkan ketika walimah. Di antaranya adalah memukul duf dan mendendangkan nyanyian. Tentunya nyanyian yang tidak ada unsur kemaksiatannya. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, para wanita ketika hari raya
mendendangkan syair disertai dengan pukulan duf dengan memuji para syuhada ahli Badar. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Adapun nyanyian yang kita saksikan di pesta-pesta pernikahan di masyarakat kita, mayoritasnya adalah haram, isi nyanyiannya haram, dan yang mendendangkannya pun berlenggak-lenggok, mempertontonkan aurat, dan semuanya adalah kemungkaran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika memang hukum menggambar adalah haram, bagaimana hukum para penikmat gambar, misalnya pembaca komik, penonton anime dan kartun? Bagaimana jika kartun tersebut berisi konten Islami dengan tujuan dakwah? Iya. Kalau memang jelas-jelas haram, maka meskipun tujuannya baik, maka al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Al-wasilatu la tubarriru al-ghayah. Wasilah yang cara yang jelek, ya, itu tidak bisa membenarkan sesuatu meskipun tujuannya adalah baik. Wallahu taala alam. Yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz, perbedaan antara syair dan nyanyian itu apa? Iya, kalau syair di dalam Arab itu ada nadhamnya, yang rumusan-rumusannya itu terdapat di dalam kitab Al-Arud wal Qafiyah. Yang pernah di pesantren apapun tentu mengetahui tentang Al-Arud wal Qafiyah. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah isi dari syair tersebut. Jika isinya tidak mengandung kemungkaran, hal-hal yang mubah, ya, seperti mengagumi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengagumi alam semesta, ya, dan lain sebagainya. Terlebih jika isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sesekali, ya, tidak dijadikan rutinitas, maka tidak mengapa. Dan ini juga merupakan sunnah. Ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian pada momen pernikahan, atau sesekali ketika safar, ketika penat, maka mendendangkan syair itu tidak bermasalah, asalkan syair yang didendangkan tidak ada unsur maksiatnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.